Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Yosef Ba'a Lemba Enggaka SPD GR selaku penguji 1, Bapak Albertus Wasa SPD selaku penguji 2, dan Ibu Maria Droste Melania Meo SPD GR selaku penguji 3 serta pembimbing. Kami akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah kami yang berjudul Pemanfaatan Ekstrakulit pohon reo atau dalam bahasa Latinnya Lania coromandelica sebagai pewarna tekstil alami. Namun sebelum lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Laurentius Lusimakin sebagai pembicara 1. Saya Maria Elizabeth Noe Kotan sebagai pembicara 3. Saya Manisius Yahudun sebagai pembicara 2. Baik, untuk lebih lanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang dari penulisan karya tulis ilmiah kami. Industri tekstil yang berkembang pesat menimbulkan masalah lingkungan akibat penggunaan pewarna sintetik yang berbahaya, sehingga diperlukan alternatif ramah lingkungan seperti pewarna tekstil alami. Kulit reo yang biasa banyak ditemukan di Flores dan Lembata memiliki potensi sebagai pewarna alami karena mengandung tanin yang mampu menghasilkan warna kuat dan tahan lama. Namun pengolahannya masih terbatas secara tradisional, sehingga perlu inovasi pengolahan seperti mengubah ke dalam bentuk bubuk agar lebih praktis sesuai dengan kebutuhan industri modern serta meningkatkan nilai ekonomi sumber daya lokal. Adapun rumusan masalah, yang pertama, bagaimana proses ekstrak kulit pohon reo menjadi pewarna tekstil alami yang efektif. Yang kedua, bagaimana analisis komparatif kelebihan dan kekurangan penggunaan ekstrak kulit pohon reo sebagai pewarna tekstil alami. Tujuan penelitian yang pertama dapat mengetahui proses ekstrak kulit pohon reo sebagai zat pewarna tekstil alami. Yang kedua, mengetahui analisis kelebihan dan kekurangan dari penggunaan ekstrak kulit pohon reo yang efektif untuk menghasilkan zat pewarna tekstil alami. Manfaat penelitian. Yang pertama, secara teoritis, menambah ilmu pengetahuan kimia tekstil dan pemanfaatan sumber daya alam sebagai pewarna alami tekstil ramah lingkungan. Yang kedua, secara praktis, menjadi alternatif pewarna tekstil yang lebih ramah lingkungan dibandingkan pewarna sintetik. Dan yang ketiga, secara lingkungan, mendukung upaya pelestarian lingkungan melalui penggunaan bahan alami yang lebih aman dan minim pencemaran. Yang berikut metode penelitian. Metode yang kami gunakan metode eksperimental, percobaan langsung pembuatan warna tekstil alami pupuk. Yang berikut teknik pengumpulan data, pengamatan langsung serta pengukuran kuantitatif seperti penakaran dalam proses pembuatan hingga kekuatan warna dan penyerapan warna. Ketiga, aspek-aspek yang kami nilai: warna yang dihasilkan, aroma, tekstur, dan daya tahan warna. Berikut proses pembuatan. Yang pertama, pengupasan kulit pohon reo dari pohon reo, kemudian pemisahan kulit pohon reo bagian dalam dan kulit bagian luar dengan cara pengupasan. Kemudian pemotongan kulit reo menjadi bagian yang lebih kecil. Lalu perebusan kulit pohon reo hingga mengeluarkan ekstrak kulit pohon reo. Setelah itu ekstrak kulit pohon reo yang telah diperoleh sebelumnya kemudian direbus kembali dengan penambahan kapur sirih hingga menghasilkan endapan. Kemudian endapan yang dihasilkan lalu dijemur hingga kering menjadi bubuk. Kemudian bubuk lalu dihaluskan menjadi bubuk pewarna tekstil alami.
Berikut adalah dokumentasi bagaimana proses pembuatan ekstra kulit pohon reo menjadi bubuk pewarna tekstil alami, yang dimulai dari pertama pengelupasan kulit pohon reo hingga menjadi bubuk pewarna tekstil alami. Yang berikut proses pengaplikasian. Dari proses pengaplikasian kami menggunakan dua metode. Yang pertama, metode perendaman. Jadi bubuk yang tadi sudah dihasilkan dimasukkan ke dalam air lalu diaduk. Setelah diaduk, dimasukkan kain yang ingin diwarnai. Setelah dimasukkan, ditunggu selama 24 jam atau selama 1 hari penuh. Setelah itu langsung dijemur. Yang berikut, penggunaan metode perebusan. Jadi bubuk yang tadi sudah dihasilkan dicampur dengan air lalu dimasak bersamaan dengan kain yang ingin diwarnai. Setelah dimasak sekiranya 1 jam lebih sampai dengan airnya menyusut, kainnya diangkat lalu langsung dijemur. Yang berikut, jadi ini adalah dua kain yang kami pakai untuk kedua metode tadi. Jadi kain yang berlengan panjang menggunakan metode perendaman, sedangkan kain yang berukuran lebih kecil menggunakan metode perebusan. Yang berikut, hasil penelitian. Yang pertama, ekstrak kulit pohon reo dapat dijadikan pewarna tekstil bubuk. Yang kedua, pewarna tekstil alami menghasilkan warna yang kuat, namun dengan kepekatan warna yang berbeda, sesuai dengan metode pengaplikasiannya. Jadi dari kedua metode tadi kami menguji keefisiennya dengan cara mencuci. Dari proses pencucian, kain yang menggunakan metode perendaman mengalami kelunturan pada awal, sedangkan kain yang menggunakan metode perebusan tidak mengalami kelunturan pada awal pencucian. Jadi kami bisa simpulkan dari kedua metode ini, metode perebusan lebih efisien lebih efektif daripada metode perendaman. Yang berikut menghasilkan aroma yang tidak terlalu kuat, tekstur bubuk yang dihasilkannya halus. Yang berikut, waktu dan tempat penelitian. Seluruh rangkaian penelitian ini dilakukan mulai dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 14 Maret 2026. Proses pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Wamatoa, Kelurahan Serandoro, Kecamatan Batukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sedangkan bahan utama percobaan ini diperoleh dari pohon-pohon reo di salah satu kebun warga. Satu kebun warga di batas kota, Kelurahan Loleba Timur, Kecamatan Batukan, Kabupaten Lembata, Provinsi NTT. Yang berikut kesimpulan. Yang pertama, proses pembuatan ekstrak kulit pohon reo dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu proses pengupasan kulit dari pohon reo. Setelah itu pemisahan antara kulit bagian dalam dan bagian luar lalu direbus, kemudian dilakukan perebusan kulit yang sudah diperoleh sehingga menghasilkan ekstrak. Berikutnya ekstrak yang sudah diperoleh kemudian direbus lagi dengan penambahan kapur sirih sehingga menghasilkan endapan. Endapan tersebut dijemur sehingga menjadi bubuk. Bubuk yang sudah dijemur kemudian dihaluskan sehingga menjadi bubuk pewarna tekstil alami. Yang kedua, pewarna tekstil alami yang dihasilkan memiliki karakteristik yang cukup baik, seperti warna yang dihasilkannya kuat, kepekatan warna yang tinggi sesuai dengan metode pengaplikasiannya. Tekstur yang dihasilkannya halus dan mampu menyerap kuat pada tekstil. Yang berikut, saran. Yang pertama, masyarakat memanfaatkan ekstrak kulit pohon reo menjadi produk pewarna tekstil alami bubuk yang praktis, ramah lingkungan, dan bernilai ekonomis. Yang kedua, penelitian selanjutnya. Pengembangan penelitian dengan penambahan bahan alami lain untuk meningkatkan kualitas pewarna tekstil alami
dan menciptakan produk yang lebih inovatif dan variatif. Berikut adalah daftar pustaka di mana kami mengambil referensi untuk lama proses pembuatan karya tulis ilmiah ini. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih, kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Sekarang kita lanjutkan untuk waktu diberikan untuk tim penguji. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Yang pertama, ofisial untuk ketiga teman kita, Munakotan, Aloysius dan juga Alisius yang sudah selesai melakukan penelitian dengan judul pemanfaatan ekstrak kulit reo. Beberapa pertanyaan dari saya untuk konfirmasi dan juga mengukur sejauh mana kamu mendalami dan berproses selama penulisan karya tersebut. Yang saya lihat di sini yang pertama, untuk rumusan masalah ada 2 poin di situ, yaitu bagaimana proses ekstrak, dan yang kedua adalah analisis komparatif kelebihan dan kekurangan. Dan itu terjawab di bab 4 di hasilnya. Namun konfirmasi dulu untuk metode penelitian di bab 3 halaman 18. Bab 3 halaman 18 di KTI Kopunya, di KTI Kopu. Kalau dilihat di situ metode penelitian ini menggunakan eksperimental, di mana penulis melakukan percobaan pembuatan pola tekstil dan seterusnya. Langkah-langkahnya jelas di situ. Namun di jenis penelitiannya, ini jenis penelitian kuantitatif. Di KTI Kopunya, di halaman 18 ya, di jenis penelitian. Di jenis penelitian itu kuantitatif, betul itu? Jenis penelitian kuantitatif dengan metode eksperimen. Jangan di situ menjelaskan bagaimana prosesnya sampai pada tahapan-tahapan sampai pada akhir. Nah, ketika Anda memilih jenis penelitian kuantitatif, ini berbeda dengan hasil pembahasan kelompok. Yang jelasnya yang mana? Yang metode kuantitatif dengan metode eksperimen. Atau jenis penelitian apa? Sedangkan di bab 4 kalau dilihat di bab 4 ini pembahasannya ini tidak mencerminkan bahwa ini jenis penelitian kuantitatif. Nah, berbeda juga dengan PPT yang kamu tampilkan tadi. Metodenya metode percobaan langsung, eksperimen. Nah, coba dijelaskan. Di bab 4 pembahasannya itu kalian mendeskripsikan itu proses tahapan bagaimana sampai menghasilkan pewarna tekstil alami dari kulit reo itu. Tahapan-tahapannya seterusnya sampai pada hasil akhir. Kemudian di urusan masalah yang kedua di situ,
di aplikasinya. Saya belum masuk ke situ. Metode penelitian dulu. Kalau Anda memilih jenis penelitian kuantitatif, tidak relevan dengan apa yang kamu bahas, gitu. Tidak relevan. Jadi jenis penelitian apa yang kamu lakukan? Apakah kuantitatif atau jenis penelitian yang lain? Dengan metode eksperimen. Atau diganti jenis penelitian yang lain. Ada berapa jenis penelitian yang kamu tahu? Ada berapa jenis penelitian? Setahu kamu? 2. Ada 2. Apa saja? Kualitatif dan kuantitatif. Kuantitatif dan kualitatif. Oke, betul. Kamu jenis penelitian ini kuantitatif atau kualitatif? Kualitatif. Kenapa muncul di situ jenis penelitian kuantitatif? Sedangkan di atas benar nih metode eksperimen. Melakukan percobaan pembuatan, melakukan percobaan. Jadi di sini adalah kesalahan penulisan. Jadi sebenarnya itu kualitatif, bukan kuantitatif. Oke, kualitatif ya. Ya. Berikut di pembahasan Usia halaman fokus kita ke halaman 28. Ada campuran kapur siri di situ. Ada campuran kapur siri. Jadi kapur siri kalau menurut saya ini tiba-tiba muncul di tengah nih. Tiba-tiba muncul. Jadi kapur siri sebagai bahan tambahan. Ditambahkan ke dalam cairan ekstrak kulit pohon reo supaya dia bisa menjadi endapan dan bisa menjadi ekstrak yang nanti jadi bubuk. Jadi dengan tambahan kapur siri dia mengikat kadar warnanya tadi. Ya. Dan kemudian akan menjadi bubuk ini. Ya, Pak. Jadi serbuk kapur siri ini mengikat warnanya itu. Ya. Nah, alangkah baiknya mungkin kapur siri juga, bahan kapur siri juga ditambah di tilam pustaka. Alangkah baik. Karena di tilam pustaka saya terlihat ada penjelasan mengenai kapur siri. Yang terakhir, jenis kain apa yang kamu gunakan untuk buat perbandingan tadi? Karena ada banyak jenis kain. Ada 2 metode tadi ya, untuk mengukur daya tahan tadi. Yang pertama yaitu rendaman, yang kedua tadi apa? Perebusan. Yang lebih punya daya tahannya itu apa? Dengan metode perebusan. Berapa lama daya tahannya? Apa kamu coba sampai coba cuci kembali lagi? Atau berapa lama usia daya tahan ketika kamu gunakan? Kami cuci. Yang kami ukur daya tahannya itu ketika dicuci. Apakah dia luntur atau tidak. Jadi kalau dengan metode perebusan dia tidak mengalami kelunturan.
Sedangkan dengan metode perebusan dia mengalami kelunturan. Perendaman. Perendaman dan perebusan. Rendam itu luntur. Ya, Kalau rebus tidak mengalami kelunturan. tidak mengalami kelunturan. Berapa lama berapa lama rebus? Rebus itu kurang lebih 1 jam sampai dia punya air itu mulai menyusut. Air rebusan itu mulai menyusut. Sampai air mulai menyusut. Ya. Kurang lebih 1 jam. Kurang lebih 1 Ya, proses perebusannya. Kalau saya mau pakai ini, saya aplikasikan di saya punya kain baju putih. Spesifikasi kain apa ya bisa punya daya tahan? Atau kamu jenis kain apa yang kamu pakai? Bebas, semua jenis kain bisa diaplikasikan. Semua kain bisa. Semua kain. Kain satin juga. Karena ada jenis-jenis kain ya. Ya. Kain satin, mungkin kain real. Ada jenis-jenis kain tertentu. Sehingga efektif ketika di jenis kain tertentu gitu. Ya, kan? Efektif ketika dimanfaatkan di jenis kain ini. Kalau jenis kain ini Kami belum melakukan percobaan di kain yang mana yang efektif dan mana yang tidak efektif. terus kain yang kamu pakai, baju dengan panjang dengan pendek tadi itu jenis kain apa? Kalau kamu bilang itu jenis kain, Kain kaos, baju kaos, iya jenis kain baju kaos gitu. kain katun. Jenis kain katun, dua-dua dengan kain katun, Iya, dua-dua jenis kain katun. dua-duanya kain katun. Iya. Dua-duanya jenis kain katun ya. Apa ada bawah di situ? Ada. Kainnya Iya, ada bawa kain. ada di mana? Di kelas atau di situ? Oke, nanti sebentar baru bisa saya lihat ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon perhatian, waktu untuk penguji 2 tersisa 1 menit. Saya tidak sempat tanya kalau begitu ya. Tersisa 1 menit. Oke, baik. Ini ada masukan saat sudah perubahan di KTI ini tinggal nanti diperbaiki. Menjadi pertanyaan saya di bab 2 kaitan dengan tinjauan pustaka. Ini ada teori pendukung semua ini dari 2.1 ini. Kira-kira ini kalian kutipnya dari mana ini tulisan ini? Di definisi ekstrakurikuler reo ini. Tidak ada teori pendukung ini. Kami ambil dari jurnal di aplikasi sekolah, Google sekolah. Terus kan harus ada kutip di tulisannya, harus ada masukan di dalam tulisan. Ya. Nah, ini sama sekali tidak ada. Sampai di klasifikasi ilmiah ini tidak ada teori pendukung ini. Kira-kira ini ambilnya dari mana ya sampai ke definisi klasifikasi ini? Sama Yuda semuanya itu kami ambil referensi dari Google sekolah. Oh, berarti dari 2.1 itu tidak ada kutipan sama sekali, kutipan kajian teori para ahli atau kutipan jurnal tidak ada semua, kosong sama sekali. Sumber-sumbernya tidak ada. Jadi yang ada 21.34 itu halaman 7 itu berkaitan dengan berdasarkan jurnal undana harus dimasukkan dengan tahun tahun terbitnya. Baik Pak, terima kasih. Kandungan-kandungan ini semuanya harus ada menurut siapa yang kalian kasih masuk ini. Baik Pak.
Oke, buka di halaman 11. Coba lihat di KTI halaman 11 itu berkaitan ekologi dan adaptasi Konreo. Ini kalau harus dipilahkan ekologinya yang mana, Konreonya yang mana, adaptasi Konreonya yang mana, tidak ada ini. Kira-kira di 1, 2, 3 itu masuknya di ekologi atau di adaptasi Konreo. Nanti dimasukkan ya? Dipisahkan ekologinya yang mana, apanya yang mana ya? Terus yang terakhir buka di halaman paling terakhir. Waktu kita terbatas, lihat di daftar pustaka. Sistematika penulisan daftar pustaka itu coba sebutkan urutan pertamanya itu apa saja? Sistematika penulisan daftar pustaka susunan. Susunan penulisan daftar pustaka. Kira-kira apa yang didahulukan? Sumber, habis itu nama peneliti, tahun peneliti. Oh, dari yang pertama dengan sumber. Kan ini kan kalian kutip website semua ya, website itu ini. Ya. Tidak ada teori-teori pendukung ya. Di daftar pustaka itu hanya website semua tuh. Jurnal tidak ada, yang lain-lain juga tidak ada. Tidak ada. Hanya website ya. Ya. Terus susunan penulisan website itu bagaimana? Dari nama peneliti, habis itu link websitenya, habis itu tahun penelitian. Oke baik ya. Nanti diperbaiki ya. Oke. Dan yang terakhir ini berkaitan dengan lampiran ya. Nanti diperjelaskan ya. Di lampiran itu di lampiran itu yang pertama, lampiran pertama alat dan bahannya harus diperjelas, alat dan bahannya apa, ini bahannya apa, diperjelas di lampiran. Dan yang berikut berkaitan dengan lampiran kedua itu berkaitan dengan proses pembuatan dari awal. Jangan apa ya, kosong-kosong gini ya. Oke baik. Saya kembalikan ke penguji ketiga. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan. Provisiat untuk Freddy, Nona dan juga Kanis yang sudah menyelesaikan karya tulisnya dengan baik. Memang di sini sebagai pembimbing saya mengakui kekurangannya hanya karena mereka tidak mencoba mengaplikasikan bubuk pewarna kulit reo ini kepada jenis kain yang lain selain katun. Sehingga tadi begitu ditanya pada penguji pertama, efektif apa tidak pada jenis kain satin, terlihat mereka bertiga bingung karena memang yang mereka coba hanya pada jenis kain katun. Tapi kalau melihat dari pewarna reo, kemungkinan besar tidak efektif jika diaplikasikan pada jenis kain satin yang notabene jenis kainnya halus. Terus yang berikut untuk segala kritik penambahan akan saya bantu kelompok Freddy dan juga teman-teman dalam memperbaiki karya tulis sehingga nanti pada pengumpulannya akan menghasilkan karya tulis yang lebih baik. Terima kasih dari saya kembali.